Sekalian, pada hari ini akan belajar episode materi struktur sosial 3 pertemuan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan doa mulai selesai. Sebelum saya membacakan tujuan pembelajaran, saya akan kehadiran adik-adik sekalian terlebih dahulu. Andi Gebi, Pak Hidin, Pak Jayadi, Setiati, Audio Jungle. Baik, akan masuk kepada materi daripada kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial adalah sebuah kumpulan dari beberapa individu yang berkumpul dalam suatu wadah yang mewadahi mereka dan dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi di dalam kelompok itu mereka memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi, kelompok sosial juga dijelaskan ataupun didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Paul B. Harton dan Charles Calhoun yang mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Kemudian, Surjono Sukanto pun berpendapat bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antar mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Lalu, Hendra Puspito pun dari Indonesia, seorang sosiolog dari Indonesia, mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, karena adanya naluri gregarious. Gregarious sendiri juga dapat diartikan sebagai kecenderungan manusia untuk selalu hidup bergaul dengan orang lain. Yang kedua, adanya unsur kesamaan seperti kepentingan, darah, dan keturunan, bahasa serta kebudayaan. Ini menandakan bahwa kelompok sosial tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan ada beberapa unsur yang membentuk kelompok sosial tersebut. Dan yang ketiga ialah motivasi atau dorongan saling membutuhkan, dorongan untuk menjaga kelangsungan keturunan, dorongan untuk keamanan, dan dorongan untuk bekerja sama. Lalu, adapun ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial pasti memiliki struktur sosial, yang dimana berbicara soal struktur pasti ada beberapa peran dan ada beberapa tugas yang diberikan kepada masing-masing yang berada dalam struktur tersebut. Kedua, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya.
ini mengatakan bahwa kelompok sosial juga terdapat aturan-aturan yang berlaku ataupun kultur-kultur yang tercipta agar kelompok tersebut mampu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, memiliki kepentingan bersama. Sudah jelas bahwa setiap kelompok sosial pasti memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Yang terakhir, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Kemudian, syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota, yang dimana dalam artian bahwa kelompok sosial ini selalu diisi dengan interaksi antar anggotanya untuk menjaga keberlangsungan kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Nah, pada latar belakang yang tadi dijelaskan bahwa inilah yang dimaksud yang membentuk suatu kelompok sosial, unsur-unsur yang membentuk kelompok sosial. Berarti kelompok sosial ini tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu tadi faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Nah, dalam mengklasifikasikan kelompok sosial, Ferdinand Tönnies telah menjelaskan itu. Dia membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ferdinand Tönnies mengatakan Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang terbentuk atas ikatan batin, sedangkan Gesellschaft adalah kelompok sosial yang dibentuk tidak berdasarkan ikatan batin, melainkan dia terbentuk karena adanya tujuan bersama, meskipun latar belakang daripada ikatan darah mereka berbeda. Perbedaannya ialah Gemeinschaft, individu tetap bersatu meskipun terdapat berbagai faktor yang memisahkan mereka. Sementara itu, dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah walaupun terdapat banyak faktor pemersatu. Dan syarat kelompok sosial yang terakhir ialah ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Oke, terakhir fungsi kelompok sosial. Yang pertama, dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Yang kedua, sangat berguna dalam pencarian informasi baru. Dan yang ketiga, memudahkan pekerjaan. Dan yang keempat, menciptakan suasana demokratis. Baiklah, berhubung waktu mengajar Bapak di kelas kalian telah sampai pada waktunya, Bapak meminta kepada adik-adik sekalian untuk materi yang akan datang agar membaca ataupun mempelajari terlebih dahulu tentang materi diferensiasi sosial, agar di pertemuan selanjutnya adik-adik lebih aktif lagi dalam bertanya dan menjawab. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak memberikan tugas mengenai pertemuan pada hari ini, yaitu dengan adik-adik membuat sebuah kesimpulan ataupun laporan kegiatan berupa makalah mengenai materi kelompok sosial dan struktur sosial, di mana makalah ini berisikan halaman, terisi, kata pengantar, pendahuluan, bagian isi, dan penutup, seperti pada makalah pada umumnya. Jadi Bapak harap tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati adik-adik sekalian. Semangat belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan bosan untuk belajar, karena ilmu itu sama dengan pahalanya berjihad di jalan Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya pada materi diferensiasi sosial. Audio Jungle.